1, 2, 3, 4, bang. Walafiat, diberikan segala urusannya, ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam memperoleh rezekinya Allah, dan yang diperoleh rezekinya banyak, yang halal, yang barokah. Tentunya kita berharap rezeki itu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang telah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, kemudian jadikan Allah menjadi jannah. Ada haziniyah wa min salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadatu kitab ajlisan bismillahil khadrami Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syafiri summa ila ruhi Ahmad al-Mas'udi rahimahullah. Ya Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yuqi darajatihi fil jannah. Ya Allah ya'inu 'alayna min barakatihi wa asrarihi wa mawalihi wa ulumi fid din wa dunya wa lahi wa al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma al-ifrad wal istifad dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita malam ini akan membahas tentang adab. Kalau kemarin tentang fikih, sekarang tentang adab. Adabnya tidak ribet ini, gampang, mudah dan sering kita lakukan. Adabul akli, akalinya, tata cara makan. Kelihatannya mudah, tapi pasti kita suka melegor. Adab makan itu yang baik bagaimana? Tentunya kalau anak sekolahan tuh biasanya nggak pakai adab makannya. Udah makannya tangan kiri sambil jalan, kalau nggak sambil lari, mengejar-kejaran. Kira-kira beradab apa enggak itu? Enggak. Orang Islam masalah kecil aja diajari, apalagi masalah besar. Masalah makan aja ada tata caranya yang baik. Amal adabul lati qablahu. Jadi cara makan dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Pertama adab sebelum, adab ketika, dan adab sesudah. Tata cara sebelum makan, tata cara ketika makan, dan tata cara sesudah makan. Amal adabul lati qablahu. Adapun tata cara makan sebelumnya, maksudnya sebelum makan, tata caranya bagaimana? Fahiyat ghuslul yadaini. Yang pertama, cuci kedua tangan. Tuh, ini habis main bola langsung nyopot. Harus main bulu darah atau lagi pepek-pepek kan banyak kotoran itu, banyak kutunya. Nah dalam Islam itu cuci tangan. Justru ketika cuci tangan ini trennya apa? Ngetrennya itu ketika lagi musim corona, semua orang pasti cuci tangan. Dari mana aja disuruh cuci tangan, sampai cuci kaki, cuci muka. Padahal cuci tangan itu dalam Islam sudah dianjurkan, kebersihan. Bahkan dari mana-mana, kalau orang zaman dulu nih orang tua kita bilang, dari mana? Udah pulang kerja, dari mana sekolah? Sebelum injak kamar, nggak boleh naik kasur dulu sebelum cuci tangan. Begitu gak? Disuruh begitu gak orang tua? Iya. Karena kenapa? Kita dari luar itu kan lewatin apa aja, jalanan, ketemu orang, makanya cuci tangan. Apalagi tangan megang makanan mau masuk ke dalam mulut kita, cuci tangan yang bersih. Minimal pakai air yang mengalir. Bosan kalau nasi padang kalau pakai galu, nggak skop kecil itu kan, ini kalau ngaruh ya. Yang penting cuci tangan. Pokoknya ada air, cuci tangan dulu. Wawadu ta'am ala sufratin bil ard. Kemudian meletakkan makan itu di lantai atau di meja makan. Nggak boleh makan itu kita pegang begini.
Biasanya kalau makan begini di mana? Makan ketoprak. Kan ada mejanya. Kalau makan bakso ada mejanya? Ada. Kecuali bakso yang keliling tuh. Sama mie ayam keliling kagak ada mejanya. Kalau makan begini, itu kata orang zaman dulu ceramitan. Apa? Tukang minta-minta. Makanya kalau makan tuh taruh. Dah. Pasti sering makan pasti begitu deh. Udah ada meja masih begini. Kecuali nasi uduk pakai dawet ngawur. Jadi jangan ya. Kita kalau makan naruh di meja. Bahkan ketika siswa-siswi SMP Negeri 115 Mabel itu mau berangkat, kalau nggak salah itu ke Turki, pokoknya ke Eropa lah. Ketika mau berangkat ke sana, itu ada pelatihan makan. Jadi makan itu nggak boleh begini, harus tegak. Yang bergerak itu bukan mulut, bukan kepala, tapi apa, sendok apa garpu yang nyampe mulut kita. Kalau kita kan makan doko gitu, makan betul-betul. Udah ada pisaunya, ada garpunya, ada sendoknya. Namanya juga orang barat, tapi mereka ada tata caranya. Padahal dalam Islam sangat jelas sekali. Karena takutnya apa? Itu banyak orang karena internasional kan, takutnya malu-maluin. Ini orang Indonesia makan begitu apa? Makan celemek tau tuh. Diajarin juga caranya. Kalau gitu makan, masya Allah, lagi nonton TV. Ternyata Islam itu masya Allah diajarin makan ya di ruang makan. Kalau makan di ruang tamu boleh, yang penting ada meja gitu. Makan bareng-bareng sama keluarga. Jadi taruh di bawah. Nah kalau nampan juga sama. Kalau nampan ya kayaknya mustahil ya. Nampan nasi bubur di ukuran 4 orang, di nampan sendiri. Nah, kagak mungkin juga 4 orang. 1, 2, 3, 4 begitu tuh megang. Kagak mungkin juga. Makanya taruh makan pengen di nampan, pengen di piring, taruh di tanah. Dalam arti di lantai ya. Atau misalnya ada meja, di meja. Yang ketiga, wal julusu, duduk. Tuh. Ini tradisi barat. Orang kondangan, tahu kondangan kan? Kondangannya di gedung. Itu rata-rata semuanya pasti makannya apa? Berdiri. Kalau ente kagak malu udah pakai peci, pakai sorotan, makan berdiri dan jalan-jalan lagi. Dari sini nyobain ke sono, piring masih dipegangin juga. Itu kan udah kesalahannya banyak. Udah berdiri, pegang piring, bener kan? Kecuali darurat yang namanya hajatan pasti jarang yang pakai meja kecuali VIP. Nah ini ya udah kita ngempet aja, tembok kayak duduk udah. Ini selesai, baru cari yang lain. Nah ini masih ada, udah ngelayaban aja. Bawa mangkoknya, udah duduk tenang. Bahkan duduk yang paling bagus makan bagaimana? Angkat kaki. Bersilah apa enggak? Bukan sebenarnya nih, kayak orang di warteg. Ini begini nih. Tapi kalau depan orang tua kadang-kadang lagi sopan. Tapi kalau makannya betul begini yang bagusnya. Makanya kalau kita lagi makan pakai nampan, pasti kan begini. Tujuannya satu, supaya kuat 4 orang. Coba kalau begini, karena keturunan. Jadi gini tuh, makan, masuk kaki masuk, makan ya, bismillah. Begini sunahnya, yang bagus lagi begini. Jongkok. Kenapa model bagus begitu? Karena lambungnya semakin mengecil. Makanya kita kan kalau nongkrong di kamar mandi kan, buang hajat kan pasti begitu kan? Karena kenapa? Supaya mengerut sehingga keluarnya gampang, isinya keluar semua. Nah kalau sekali makan begitu kan keluar bagaimana? Lain dia aja spirit namanya. Makanya makan begini kenapa? Tujuannya biar perutnya lambungnya kecil sehingga masuknya nggak terlalu banyak. Oh Ustaz saya udah begini, tapi masih banyak juga emang lapar. Tapi tujuannya kenapa tuh begini supaya lambungnya semakin kecil gitu.
Kalau begini gede, kalau begini agak kecil juga. Dan daripada begitu kan malu kan, ya begini aja. Ya, kalau di model-model KFC, McD, mau makan begini malu. Orang bawa makan dari mana? Sunnah, kalau makan sunnah. Jadi minimal posisi kita duduk, jangan berdiri. Yang paling penting adalah dua niat takwa amal ibadah. Maka niat untuk ibadah dapat pahala. Contoh, makan tadi sore-sore, makan sore belum? Siang. Makan sore. Jadi kalau Rasul itu jam 12 makan siang, itu jam berapa makannya? 11. Kalau makan sore ya sebelum maghrib. Makanya Rasul itu sehat. Kalau kita kena gula sakit, dikit-dikit sakit gula, karena makannya itu jam berapa? Habis isya jam 8. Makanya al-mukarram, para asatidz, para ustadz itu banyak yang kena gula gitu. Lah, di sana undangan makanya jam 9, undangannya makan jam 10. Mau pulang jam 12 masih makan dia. Ya karena nggak sehat sebenarnya. Bahkan Rasulullah cara tidurnya Rasul itu jam 7, mau jam 7 habis isya, itu Rasul langsung tidur. Bangun jam 1 malam. Beda sama kita, itu jam 1 malam. Bangun jam 9 pagi. Kalau mau sehat, mau cerdas, tidur tuh jam 9 paling lama. Biasain. Karena itu ajaran Rasulullah supaya bangunnya lebih malam. Karena otak kita memang kalau malam apa? Untuk tidur sebenarnya, siang untuk bekerja. Makanya orang kalau misalnya kerjanya malam, itu biasanya lebih cepat capek, lebih gampang sakit. Karena memang bukan porsi tubuh manusia. Kalau manusia siang kerja, malam istirahat. Coba kalau misalnya orang malamnya kerja, siangnya istirahat, kan aneh. Bohlam atau bohlam nyala, ente masukin ke dalam air, meleduk dia. Sama tubuh kita manusia, malam-malam begadang, pagi-paginya langsung mandi, sakit. Karena nggak bagus dalam ajaran agama Islam. Niat makan, ya Allah saya niat makan supaya saya kuat ibadah, dapat pahala. Tadi misalnya lima tuh makan, saya niat makan supaya saya kuat ngaji nanti malam, kuat sholat isya, dapat pahala. Nyarap nih misalnya nih, ya Allah saya niat makan, nyarap ini supaya kuat sekolah, dapat pahala gak? Dapat pahala. Jangan bilang saya makan supaya kuat main bola kan, ada dapat pahala. Tapi kalau niatnya ibadah, mau sekolah, dapat pahala. Memang semuanya tergantung nih niat. Emangnya orang Islam, umatnya Nabi Muhammad apa? Niat saja dicatat hanya satu. Apalagi melakukan. Dari sekarang ya Allah, saya niat nih, nanti malam mau tahajud. Katanya enggak tahajud, cuma niat doang. Dicatat sama malaikat raqib. Satu pahala kebaikan. Kalau nanti melakukan malam-malam jam 2 melakukan dicatat 10. Udah dapat 1, niatnya dapat 10. Itu hanya khusus Nabi Muhammad umat. Yang lain kagak. Malaikat atid juga sama. Ketika ada orang berniat melakukan dosa, belum dicatat. Beda. Kalau kebaikan langsung dicatat. Tapi kalau dosa enggak dicatat. Ketika orang itu melakukan dosa, apakah langsung dicatat? Tidak. Sampai kapan? 6 jam setelah dia melakukan dosa. Ada orang melakukan dosa jam 6 maghrib tadi, sampai jam 12 malam baru dicatat. Kenapa? Karena malaikat atid masih menunggu apakah hamba Allah ini dia membaca istighfar, bertobat atau tidak. Kalau saja dia beristighfar, membaca tobat, maka dia tidak dicatat dosanya. Insya Allah bayar mana? Berarti ada kemungkinan dosa kita tuh diampuni sama Allah. Jadi niat ibadah, makan, minum, niat ibadah. Nah, ini yang paling berat. Wa tarakul akli ma'asyiba, meninggalkan makan sebelum kenyang. Bisa nggak? Belum kenyang, udah kita kagak makan. Makan nih, kalau enak banget ya. Kata Ustaz sebelum kenyang saya berhenti. Bajir. Makanya jangan banyak-banyak nyendoknya.
Nyendoknya dikit aja. Kalau Rasul kan ngajarin gitu, makan itu perut lambung di lambung. Itu sepertiganya makan, sepertiganya minum, sepertiganya napas. Kebanyakan di antara kita di manusia itu satu lambung itu bermakan doang. Minumnya udah nggak kenapa. Makanya gampang sakit, gampang capek, karena bukan fungsinya tubuh kita. Jadi Rasul itu mengajarkan supaya sehat manusia makan berhentilah makan sebelum kenyang. Bagaimana caranya? Makannya nyenggolnya dikit aja. Bisa begitu? Rasul itu kagak sakit seumur hidupnya kecuali menjelang meninggalnya. Rasul itu badan tapi cuma 20 biji, 20 helai. Luar biasa. Memang itu tentunya ada mukjizat ya. Enggak kalah penting lagi apa? War itu bil hadiri min at-ta'am. Dia rela, dia ridho, dia ikhlas. Makanan yang ada. Ngerti maksudnya? Contoh nih, ini kan adanya teh nih, ya bersyukur. Oh, adanya teh mintanya kopi. Adanya kopi mintanya susu. Adanya susu mintanya kopi susu. Jadi manusia itu modelnya gitu, gak bersyukur. Diajarkan di sini waktu itu bil hadir min at-ta'am. Pokoknya ridho, ikhlas apapun makanan yang ada. Contoh, kalian pulang sekolah ke rumah, nanya, "Ma, Umi, ada apa nih lauknya?" Adanya ikan asin, mau saya rasa. Harus itu, wah kagak enak nih, pokoknya sarjana aja bilang. Itu kagak dianjurin begitu modelnya. Pokoknya ikhlas apapun yang ada di rumah. Sayur bayam, suka sayur bayam. Kalau makan kan suka tuh, jadi suka tuh Popeye. Makan sayur bayam biar kuat niat ibadah. Ada sayur bayam doang, terima. Apalagi kita namun di rumah orang, tahu namun di rumah orang. Disediain ini jangan ngoceh. Jauh-jauh disediain begini doang. Nggak boleh. Memang walaupun apa? Menghormati tamu itu termasuk dari salah satu adab yang mulia. Menghormati tamu. Jadi apapun yang ada di rumah kita, dihidapi oleh orang tua kita untuk kita ikhlas. Contohnya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu ketika pulang dari masjid pagi-pagi ini nanya kepada istrinya, "Ya Umairah, wahai Aisyah," kan dipanggil Umairah, "apakah hari ini ada hidangan makan?" Nanya, "Enggak ada." Apakah Rasul marah? Apakah Rasul bilang udah kita ngutang di warung? Enggak, Rasul bilang bagaimana? "Hari ini saya puasa." Enggak ada aja masih itu. Ngerti maksudnya? Enggak ada makanan masih ridho dengan apa? Dengan puasa. Tapi jarang manusia seperti Rasulullah. Capek-capek kerja, pulang rumah, enggak ada makanan, pasti diocekin aja. Cuma masih boleh kerja capek-capek, makan enggak ada. Emaknya ngomongin aja, pulang sekolah dan ke rumah kagak ada apa-apa, diocekin aja. Lalu orang tuanya lagi capek-capek ngurusin adiknya kan, ngurusin orang lain kan, ngurusin ayahnya padahal. Jadi tolong ketika makanan ada apapun itu ridho ikhlas. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti tambah. Mungkin saat itu adanya itu doang. Siapa tahu besok Allah berikan yang lebih. Karena kenapa? Yang namanya rizki itu sesuai dengan rasa syukur kita. Ketika semakin bersyukur, Allah semakin terus tambah. Cara bersyukur paling gampang bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini masih ada yang kita makan. Bisa gak ngomong kayak gitu? Alhamdulillah. Tapi sedih ya alhamdulillahnya. Ya alhamdulillah kita semangat itu. Alhamdulillah masih ada yang kita makan. Karena kita rata-rata semua makan di sini 3 kali sehari kan. Nggak ada yang sehari sekali kan. Kalau ada miskin banget.
Benar miskin banget. Makanya kita makan 3 kali sehari itu masya Allah kita wajib bersyukur. Makan kita juga ke orang zaman dulu. Beras, dari gabah ditumbuk dulu, cuci, masaknya juga lama lagi, pakai langsung, pakai dandang. Itu tanya dokter Tony itu mungkin beliau ngalamin. Kalau sekarang tinggal colok doang, udah masak. Bener kan? Ente juga badannya bisa masak nasi, bisa jadi bubur, bisa jadi apa? Kekerasan ya, kagak pas airnya. Tapi bisa masak nasi, bisa. Kalau cuma masukin nasi beras masukin ke air, ke Magicom udah tinggal pencet udah. Yang menjadi masalah itu kalau kebanyakan jadi bubur, kurang air, dia keras. Namanya uji coba, nanti berikutnya besoknya lagi bisa insya Allah. Watarku dan mihi, dan kagak boleh mencela tuh, nggak boleh mencela. Kita makan disediain, ditanya orang asin atau keasinan, mau bilang aja pas gitu aja. Nggak boleh bilang keasinan, nggak boleh. Kecuali disuruh jujur. Sama. Pak Ustadz juga sama, pulang kerja dimasakin gitu. Pokoknya bilang aja pas, pokoknya gitu aja udah. Takutnya keasinan kayak orang asin dia ngambil garam lagi capek sih ya. Dia bilang aja pas pokoknya. Kalau misalnya unik ya gitu aja dah. Misalnya unik bagaimana caranya? Kita lagi makan, misalnya keasinan nih, ditanya keasinan apa enggak? Sini kita makan bareng-bareng gitu. Tuh ini mah jangan ada rasain bilang begitu bahasanya. Kan kita jarang makan bareng-bareng gitu kan nih, jarang makan bareng-bareng nih. Sini makan di Umi ini, bareng sama aja. Kan Umi nyoba itu, pasti Umi udah curiga nih. Umi dan anak gua nih ngajakin makan gitu kan. Pas dicobain, ternyata benar, keasinan misalnya. Tapi kagak boleh mencela, kagak boleh menghina, karena kita udah dimasakin. Dan dahsyatnya lagi watolabu mayyakul ma'ahu, dan cari orang supaya makan bareng sama dia. Jadi sebelum makan, itu cari dulu orang. Kalau ente kan enak deket, cari aja san, gitu san. Cari makan bareng-bareng gitu. Tapi sawal datang, ada bayi itu datang. Makan itu penginapan berenam, paling banyak salah. Yang paling banyak siapa? Yang kalian lah, yang tahu. Jadi memang ini bukan zaman Rasulullah, ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu, kenapa Nabi Ibrahim itu diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan gelarnya itu Khalil. Khalil itu artinya kekasih, di atasnya Habib. Jadi kalau Habib kan artinya kekasih. Kalau Khalil artinya kekasih tapi lebih tinggi daripada Habib. Namanya Khalilullah, kekasih Allah itu Nabi Ibrahim. Jadi ada 2 nabi yang memiliki gelar Khalil. Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kenapa bisa diangkat? Salah satunya apa? Beliau itu kalau mau makan cari orang. Cari orang. Bahkan diajak, dicari. Ada sebuah kisah. Tatkala Nabi Ibrahim itu ngajak makan orang, ternyata orang itu non muslim. Dalam arti dia beragama bukan agama tauhid, bukan mengisahkan Allah. Terus kagak diajak makan sama Nabi Ibrahim. Karena seorang nabi itu langsung ditegur sama Allah. Kan enak banget kalau salah ditegur. Kata Allah bagaimana? Wahai Ibrahim, kenapa kamu tidak memberikan makan kepada siapa? Orang itu yang non muslim. Aku aja nih yang menciptakan dia. Dia tidak menyembah aku tetap memberikan makan kepada dia. Lah kamu bukan menciptakan, baru tetangga, baru sahabat, walaupun dia beda agama, tetap makan ajak aja dia. Tuh, ajaran yang benar. Tetangga kita non-muslim kelaparan, kita tolong apa enggak? Tolong. Kecuali kurban jangan. Kenapa kurban nggak boleh? Karena kurban itu ibadah.
panitia nggak boleh memberikan kurban kepada non muslim dengan syarat satu. Contoh panitia udah dapat jatah masing-masing. Nah setelah dapat jatah masing-masing, panitia itu gak dimakan sama dia dagingnya, tapi dikasih ke non muslim. Boleh apa enggak? Boleh, karena itu udah haknya dia. Tapi kalau panitia sama panitia nih dari musola, dari majelis taklim, lalu sudah dikasih langsung ke pakai kupon misalnya, dia dapat kupon, kagak boleh. Ada aturannya. Karena kenapa? Di situ ada nilai ibadah. Kecuali tetangganya dapat bukan misalnya, tapi dia gak enak nih sama non muslim, ya udah kasih, nggak jadi masalah. Tapi kalau makan nggak apa-apa, kayak kita orang banyak non muslim kan, iya, ajak aja makan. Iya, siapa tahu kalau di Alitas muslim semua ya kan ya. Di Lokamat di Alitas ada yang kafir. Jadi kalau bawa 5 rupiah, ya ada gak? Ada, bisa jadi ada. Di penabur ke penabur sama Kristen itu ada orang Islamnya, karena dia pengen maju pendidikan pak. Memang penabur bagus di sekolah. Jadi orang Islam pengen dididik anaknya dengan cara penabur, boleh. Yang penting mau sholat. Jadi minoritas kasihan juga. Buat tolak bumi ya belum cari orang makan garam-garam, gampangnya begitu. Nah ini mau makan enak, makan gak enak ajak orang. Bener masalah. Nama. Wa apalagi mau. Nah ini ada ketika makan. Kalau tadi sebelum makan, sekarang ketika makan. Fahiyal badu bitasmiyah. Diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya doa makan itu, Allah memberikan itu bukan hadis, ya. Jadi cukup dengan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, udah boleh makan. Jangan bahkan disuruh kencang-kencang. Makan nih, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Supaya teman kita yang makan dan baca doa, dia ingat, oh iya, saya makan belum baca doa. Coba kalau baca doanya, emang niat dalam hati. Kalau doa diucapin Bismillahirrahmanirrahim. Lidzakira ghairuhu, tujuan untuk mengingatkan orang lain yang lupa. Jadi baca Bismillah. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya udah makan, di tengah-tengah makan baru ingat, oh iya, saya lupa belum baca doa. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau fi awwalihi wa akhirihi. Saya makan dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Karena kalau kita makan gak baca doa, setan itu akan makan keberkahannya. Hati-hati. Jadi makan bukan nambah kuat ibadah, malah bikin lemes. Makan sesuai doa. Islam itu ngajarin baca doa, pokoknya semuanya baca doa. Karena ingat, suaranya ini enakannya tadi kayaknya. Karena apa? Karena ketika kita makan, itu yang membuat kenyang kita siapa? Ayo, nasi apa Allah? Allah. Bukan nasi. Kita makan sepiring pentuk, kalau Allah kagak izinin kenyang, kagak bakal kenyang. Tapi kita makan sesuatu doang, kalau Allah izinkan kenyang, kenyang. Tuh, makanya baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya makan untuk menambah ketakwaan, menambah ibadah, supaya kuat ibadah kepada Allah. Jadi makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu sakit gigi. Nabi Musa itu sakit gigi. Puyeng. Nama sakit gigi enak apa enggak? Enak. Ya Allah, saya sakit gigi. Kira-kira obatnya apa? Dikasih tahu sama Allah tuh. Daun itu daun ditumbuk, dimakan, sembuh. Beberapa bulan kemudian
beberapa periode kan, itu Nabi Musa sakit gigi lagi. Dia tanpa memberitahu Allah langsung ambil daun yang sama dengan cara yang sama makan. Sembuh apa enggak? Kagak sembuh. Kok bisa nggak sembuh? Akhirnya dia lapor ya Allah, saya sakit gigi yang pertama, engkau suruh makan daun yang ini, sembuh. Tapi kenapa ketika sekarang saya makan daun itu kagak sembuh? Hai Musa, ketika yang pertama aku yang menyembuhkan melalui daun itu. Sekarang kau makan daun, emang daun bisa nyembuhin? Nggak bisa. Yang menyembuhin kamu siapa? Allah. Ya kita pusing, ini obat bodrek sampai 3 modal overdosis, makan bodrek, minum bodrek itu bukannya sembuh, karena kita yakin ke bodrek nih. Makanya bisa jadi orang minum obat itu bisa apa? Bisa musyrik, karena yang dia menyembuhkan dianggapnya obatnya. Hati-hati. Jadi minum obat ya Allah, saya minum obat ini, melalui obat ini kau sembuhkan saya. Pernah gak minum obat kayak gitu? Agak pernah pasti. Minum aja udah. Minimal baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, makan supaya saya kenyang buat ibadah. Masya Allah. Teriak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan supaya kuat ibadah. Kasuan cireng, bocah apa ya? Makan cirengnya ketiga ada. Apalagi kalau bulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulunya kan bulu ya. Ya paling dalamnya pakai sosis itu tuh. Makannya jangan ini tapi ini. Sekarang mainan udah dimasukin plastik gitu tuh, sosis dan makan SD itu. Ya hati-hati juga ada sendiri. Ya, makan pertama diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, walakum bil yumna. Nah ini makan pakai tangan kanan, kecuali memang dari awalnya dia kiri. Tapi rata-rata orang unik ya. Orang tetap cebok pakai tangan kiri, walaupun istilahnya kekuatannya bagaimanapun pakai kiri. Contoh dia kekuatan kiri nih, cebok pasti kiri juga. Nggak mungkin kiri cebok kanan. Tapi kalau orang kanan ya bukan kiri. Biasanya kayak gitu. Jadi makan besar pakai tangan kanan. Contoh gini, kita makan nih pakai tangan, nggak pakai sendok. Makan, tangan kita kotor kan. Nah cara minumnya bagaimana? Supaya kanan, nah gini, jadi tetap yang kiri megang, tapi kita bantu pakai tangan kanan, jadi tangan dua. Itu yang betul kayak gitu, jangan tangan kiri nggak boleh. Kemudian apa? Buat tasbihul luqmah, ngecilin suapannya, jilid punya sampai tipis. Buat sampai tipis ya, sampai apa? Kalau punya halus, sampai halus, bisa nggak? Memang ini hadisnya doa. Rasul katanya itu punya sampai 30. Satu kali suapan kan rasanya mustahil. Sampai dihitung-hitungin kan. Intinya sebenarnya bukan masalah 30-nya, yang penting sampai apa? Halus. Ente jangan kebanyakan nonton YouTube yang makan satu piring tuh, yang cepet-cepet banget makan tuh. Iya. Yang gak usah sebutin lah nama YouTube-nya. Pokoknya dia terkenal, orang yang sekali dia posting aja video sehari langsung 2 juta yang nonton. Subscribernya 12 juta. Itu gara-gara makan. Karena dia makannya cepat, dengan cepat dia lomba makan juara. Karena dalam Islam maaf, tasbihul luqmah, apa namanya, dihalusin. Tujuannya apa? Agar lambung kita nggak terlalu capek. Coba kita makan dari punya. Kalau kita muntah pasti yang keluar masih utuh. Pernah gak muntah? Pernah. Makan di punya
itu Makan capek nggak nih? lelah. Makanya kalau makan pelan-pelan, tapi memang ribetnya gitu doang. Kalau kita lagi makan rame-rame, makan makan nasi kuning enak banget kayak biryani. Yang aku makannya cokok gitu, baru suap langsung ambil lagi. Otomatis kita punya itu bukannya apa-apa, takut kehabisan, bener kan? Tapi ketika kita makan sendiri-sendiri, tapi rame-rame, kan bisa. Satu piring, sepiring kan bisa tuh. Makan itu punya hak kita kecil, lebih lembut, lebih halus, itu lebih sehat. Makan pelan-pelan, jadi nikmatin. Tapi ini di momen mau sekolah jangan praktek itu. Ntar mamanya kesel. Buahnya lama-lama punya. Beneran. Ini maka tuh misalnya nih ya, kan di Alibas masuk jam 7 ya, betul ya. Nah ini jam 7.15 makan. Jangan gitu. Kalau mau makan begitu jam berapa? Jam 6. Makan begitu jam 6 gak apa-apa. Kelar-kelar kan jam setengah 7 tuh. Dan 20 suapan, 1 suapan 15 menit. Punya aja. Lebih gampang ya pokoknya. Jangan cepat-cepat makannya. Dikit, punyanya lebih halus. Bisa gak? Insya Allah. Biar bisa akan kita. Banyak kesel orang tua kalau makan ini sedapok gitu. Sedapok itu satu roti ini. Agak bagus. Gini tuh. Kalau kata orang Rasul orang makan 3, orang makan kurma, kita nasi dan mahur. Bener kan? Iya, ya minimal kita begini dah tuh. Nah kalau 3, ya kalau makan nasi. Kalau orang Korea, orang Jepang, orang Cina kan makan apa ya? Sumpit. Dia mungkin makan. Gitu. Kalau kita pakai tangan, sunahnya, karena ada enzim-enzim yang bagus di tangan ini. Tahu nggak enzim apaan? Wa tarku madiyadihi ila ghairiha qabla al-farabi minha. Nah, ini penting juga nih. Ketika makan, jangan suka ngambil ke makanan yang lain. Ngerti gak? Contoh gini, biasanya kan habis ngaji nih kemarin kan kita kan habis makan, habis ngaji ada makanan tuh, kue, kemudian itu singkong gitu kan. Di mulut masih ada, tangannya udah gerak aja. Air. Itu kalau di sini dijelasin sebaiknya jangan. Jadi mulut habis baru ngambil. Ayo mulut masih ada. Ini masih ada, di tangan ada. Enggak baik. Wal aklu mimma yalihi illa bil faqihah. Diusahakan makan itu habis makan jangan bareng-bareng. Maksudnya gini, kecuali pakai buah. Jadi makanan itu, makan buah itu yang afdolnya setelah atau sesudah sebenarnya? Sebelum 30 menit sebelum. Tapi di Indonesia nyebutnya apa? Cuci mulut. Cuci mulut. Es krim harusnya. Jadi memang unik. Ingat tuh ya. Jadi sebaiknya makan buah itu sebelum makan yang berat. Wa alla yanfukha fit ta'am, kagak boleh tiup makanan. Tuh. Makan mie panas-panas, biarin aja dulu. Dikipasin boleh? Kipasin boleh, yang nggak boleh itu dari mulut kita karena ada racunnya. Kopi juga sama. Kopi, pokoknya air, pokoknya makanan, minuman nggak boleh ditiup. Sering nggak tiup makanan? Nah, jangan racun. Diemin dulu kan, putar-putar dulu wangi gitu kan. Baru makan. Tapi yang paling enak ya memang ketika hangat. Ya, jadi jangan
Siang koheng. Pokoknya yang tahu kadar panas sama garam ya kita yang tahu. Kayak orang kopi aja, kalau kopi dingin kagak enak kalau makan. Seruputnya kan terasa. Sama kayak makan ini gitu, panas, pedes dari mantap banget. Yang penting jangan ditiup. Biasanya kalau orang tua yang nguapin anaknya itu boleh ditiup, tapi dimasukin ke mulutnya. Bagus, karena ludah orang tuanya. Kecuali kalian yang tua apa? Dari sini ada anjuran nih, bagus banget nih. Kita jarang tahu nih. Wa alla yaqahu bisikin, kagak boleh motong buah pakai pisau. Jadi nggak boleh motong apapun makanan pakai pisau. Kalau motong mangga bagaimana? Pas mangga. Ini maksudnya makanan yang ini ya, yang mudah gitu. Ini kan sebenarnya kebalikan dari orang Eropa. Orang Eropa kan makan itu pakai pisau. Roti bakar pakai pisau. Kalau kita kan begitu tuh. Nah, martabak itu harus dipotong kecil-kecil. Kalau martabak itu kita beli langsung semuanya. Ini hanya anjuran yang pakai pisau. Wa ala yang saya dahu bihi, dan tidak boleh mengusap-usap makan tangan pada makanan. Nah ya, ini nasi udah diusap-usap gitu. Ada roti diusap-usap, bikin orang kesel, ya nggak boleh. Wa ala yajma'a baina tamri wan nawafi inain, dan tidak boleh juga di sini menyampur antara kurma sama bijinya pada tempat yang sama. Kalau dulu kurma, kalau sekarang rambutan. Jadi kagak boleh makan rambutan, kulitnya taruhnya situ, bijinya taruh situ. Kan misalnya rambutan apa nih? Habis makan kita taruh di situ tuh bekasnya tuh, kulitnya, bijinya. Kagak bagus. Itu namanya bikin nyampah. Kagak beradab, namanya gak sopan. Makanya kalau mau makan, biasanya kita taruh ada tisu, taruh tisu yang bekas mulut kita, baik itu tadi kulitnya ataupun bijinya. Jadi yang pas utuh jadi bekas. Wa amma yashrabul ma illa inda ihtiyaji ilaihi, dan jangan minum air kecuali memang kalau udah butuh minum. Maksudnya habis makan jangan langsung minum. Bahkan gak bagus dalam kesehatan itu makan minum, makan minum, makan minum. Sebaiknya makan dulu selesai 15 menit baru minum. Kuat ya? Enggak sih. Itu yang bagus kesehatan. Jadi minum kalau dibutuhkan. Wa amalati ba'dahu, nah sekarang kalau udah selesai nih, al-qiyam qabla syiba, berhenti sebelum kenyang dari pertama. Wa ghusl yadaini ba'da laqihima, dan cuci tangan setelah apa? Setelah nih lakiha, nih lakun itu berarti ini apa? Jadi semakan dibersihin tapi pakai mulut kita. Bisa dipahami kan? Jadi habis makan nih, jangan cuci tangan dulu sampai benar-benar kita bersihin pakai mulut kita nih. Biasa nasi padang tuh enak banget tuh. Nasi buli. Benar-benar kerja ada nasi satu biji pun di tangan kita. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau kita malas jilatin pakai mulut kita, boleh kita jilatin orang lain. Boleh. Karena saking pentingnya menjaga jangan sampai ada yang mubazir. Dan yang terakhir, membersihkan makan wardiqatul khutati, membersihkan makan yang tercecer. Masya Allah. Dan terakhir lagi walhamdulillah, membaca alhamdulillah. Bahkan kalau kita mau jadi wali sebenarnya gampang. Habis makan baca basmalah, baca hamdalah, bisa jadi wali.
ikhlas, alhamdulillah bisa jadi wali. Iya, Allah tuh paling senang melihat hambanya habis makan dan alhamdulillah karena dia dapat nikmat berkata segala pujiannya bagi Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tentang tata cara makan bisa menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita, tentunya agar kita makan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kuat lagi bertakwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah.